Kenapa ya bagian kanan dan kiri itu penting kalau di headphone? Bunyi merambat dengan sangat lambat, contohnya gema. Coba aja teriak ke bangunan yang agak jauh, kamu pasti bakal dengar suaramu memantul lagi ke kamu dengan sedikit penundaan. Bunyi bergerak cukup lambat sehingga otak bisa mendeteksi perbedaan waktu antara bunyi yang datang di telinga kanan dan kiri. Meski perbedaan itu kecil, sekitar 10 mikrodetik. Kita menyebutnya sebagai perbedaan waktu interaural. Kalau temanmu bicara dari sebelah kanan, otakmu tahu suara itu berasal dari sebelah sana. Sebab suara butuh waktu sedikit lebih lama untuk sampai ke telinga kirimu. Karena ini, musik stereo ngasih ilusi kalau bunyinya berasal dari arah yang berbeda, dan headphone meningkatkan ilusi itu karena membawa musik langsung ke telingamu. Kalau earphone dibalik, bunyi dari depan bakal kayak datang dari belakang dan sebaliknya, kamu nggak akan merasakan perbedaan besar pada audio mono, tapi dengan bunyi stereo mundur, nonton film jelas bakal agak membingungkan. Apa kamu pernah penasaran gimana cara kerja pengecasan nirkabel? Elektron itu lumayan pintar. Kalau kamu dorong elektron di sepanjang kabel, kamu akan memperoleh listrik. Melilitkan kabel itu akan membentuk medan magnet. Inilah sebabnya motor listrik memiliki daya dorong tersendiri. Daya diinduksi di lilitan kedua jika kamu taruh lilitan di dekat lilitan lain dengan inti besi yang sama untuk mengarahkan sifat magnetisnya, dan beginilah cara trafo mengubah voltase. Misalnya kamu mengirimkan elektron melalui lilitan dan menaruh lilitan lain agak jauh. Dalam hal ini, kamu bisa menaruh pemancar di dalam charging pad, sementara antena penerimanya di dalam ponsel. Bukan cuma ponselmu yang harus berada dalam jangkauan supaya proses ini bisa bekerja. Ada tempat di mana kamu bisa menyelam di antara dua benua loh. Lokasi itu bernama Silfra di dekat Islandia. Ada retakan yang terbentuk antara dua benua karena dua lempeng tektonik terus-menerus memisahkan diri. Ini merupakan keajaiban geologi sekaligus tempat populer yang masuk dalam daftar tempat yang wajib dikunjungi para pecinta petualangan. Di beberapa titik jaraknya begitu sempit sehingga kamu bisa sekaligus menyentuh Eropa dan Amerika Utara. Jerapah sebenarnya nggak cuma tidur setengah jam. Ini cuma mitos yang masih dipercaya banyak orang. Kenyataannya, jerapah menghabiskan sekitar 4,5 jam untuk tidur. Dan itu nggak begitu luar biasa bagi hewan yang aktif di siang hari. Jerapah juga biasanya merebahkan diri untuk tidur dalam waktu yang lebih singkat, sekitar 11 menit sekali tidur. Kenapa pizza sisaan rasanya enak banget ya? Cuma semalaman di kulkas aja, rasa pizza jadi beda banget gitu. Waktu pizza udah dingin, strukturnya nggak berubah lagi. Lapisan tomatnya menghalangi lemak di dalam keju meresap ke dasar adonan. Suhu makanan yang kita makan juga berpengaruh pada persepsi rasa kita. Umumnya, makanan dingin punya cita rasa yang nggak terlalu kuat. Kita punya area yang sensitif terhadap panas dalam reseptor rasa pahit dan manis kita. Dan kalau suhunya antara 15-35 derajat Celcius, reseptor itu terbuka dan itu mengaktifkan reaksi berantai yang mengirim sinyal kuat ke otak kita. Kalau suhunya lebih rendah, saluran ini nggak terbuka, yang artinya sinyalnya juga melemah. Suhu nggak berdampak terhadap reseptor rasa asam dan asin, jadi pizza dingin bisa terasa lebih asin atau gurih. Satu info lagi untuk pecinta kuliner nih. Tahu nggak, beberapa studi sudah membenarkan kalau rasa sandwich segitiga lebih enak dibanding yang segi empat. Kayaknya segitiga ngasih kita lebih banyak isian sandwich di tiap gigitannya. Sandwich segitiga punya dua sudut 45 derajat. Dengan begini kamu bisa menggigit lebih jauh ke bagian tengah cuma dalam 2 gigitan pertama. Dan bagian tengahnya seringnya lebih banyak isiannya. Setelah itu, ada gigitan ketiga tanpa kulit yang keras itu karena kamu menjangkau ruang yang tersisa di bagian tengah. Duh, jadi lapar! Sepatu yang didesain di akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, panjangnya bisa sampai 60-an sentimeter loh. Orang-orang dulu seringnya memakai sepatu runcing, terutama di abad ke-12. Dan beberapa abad kemudian, sepatu ini masih populer, tapi lambat laun jadi lebih panjang. Produsen mengisi bagian depan sepatu dengan rambut, lumut, wol, atau bahkan rumput.
Tanduk narwal itu bukan tanduk, melainkan gigi yang terbalik. Hewan ini termasuk kategori paus dan gak seperti paus lainnya, hewan ini punya tanduk besar atau lebih tepatnya gigi yang hampir menyerupai kulit karena ada begitu banyak ujung saraf sensorik di sana. Angin di Mars bisa didengar loh. Dengan sensor pada pendarat InSight NASA di permukaan Mars, para peneliti memperoleh bunyi angin yang direkam pertama kali melalui getaran. Tapi meski bunyi angin di Mars dalam jangkauan pendengaran manusia, kamu masih butuh bantuan berupa headphone yang bassnya mantep. Rekor dunia untuk napas terlama yang ditahan manusia di bawah air adalah sekitar 24 menit. Tanpa latihan, rata-rata manusia bisa bertahan di bawah air selama 90 detik sebelum keluar untuk bernapas. Tapi di tahun 2016, seorang penyelam bebas profesional, Alex Segura, berhasil mencetak rekor luar biasa untuk menahan napas. Kamu tahu nggak, kalau kupu-kupu nggak mengecap makanannya seperti kita, tapi dengan kakinya, ketika seekor kupu-kupu mendatangi tumbuhan yang ingin dimakan, dia akan memakai sensor di kakinya untuk mengetahui apakah tumbuhan yang sedang dia hinggapi bisa dimakan. Dan reseptor di kakinya itu 200 kali lebih kuat dibanding pengecap kita. Sebagaimana kita memakai sidik jari, kamu bisa mengenali singa melalui pola kumisnya. Masing-masing dari kita punya pola sidik jari unik. Nah, sama, singa juga punya pola kumis yang unik di hidungnya. Kalau kamu nggak yakin apakah telur di kulkasmu sudah lama atau masih segar, cukup isi mangkuk dengan air dan taruh telur di dalamnya. Kalau mengapung berarti telur itu udah lama, kalau tenggelam berarti telurmu masih segar, jadi kamu aman. Meski masih banyak yang percaya soal ini, tapi kalau kamu sentuh sayap kupu-kupu, hewan itu nggak akan kehilangan kemampuan terbangnya. Tapi bukan berarti kamu harus mencobanya ya. Bahkan kalau nggak sengaja menyentuhnya, kupu-kupu nggak bakalan kenapa-napa kok. Ada sisik-sisik di sayap kupu-kupu, kalau kamu sentuh, sebagian bisa rontok. Tapi itu juga terjadi secara alami, bukan cuma pas sayap ini tergores sesuatu. Ini bisa membantu serangga itu dalam situasi sulit, misalnya pas berusaha lepas dari jaring laba-laba. Ada dua anggota tubuh manusia yang nggak punya pembuluh darah, yaitu tulang rawan dan kornea. Kornea menutupi pupil serta bagian lain matamu. Kenapa kulit kita jadi keriput setelah beberapa saat di air ya? Bahkan setelah 5 atau 10 menit aja berendam, kamu bisa melihat keriput-keriput kecil terbentuk di tangan atau telapak kakimu. Ini mungkin cara tubuh kita untuk bisa mencengkram dalam kondisi licin. Dan menariknya, keriput di kulit kita itu mirip dengan bentuk sistem drainase sungai. Pemilik kucing tentunya nggak ngarep ini deh, tapi seringnya kucing nggak merespon waktu mendengar namanya. Itu bukan karena dia nggak tahu ya, tapi karena dia nggak pengen jawab aja. Majikan kamu ini seringnya akan melakukan hal yang lebih disukainya saat itu, jadi dia akan berhenti nyuekin kamu kalau merasa harus melakukannya. Omong-omong soal hewan pendengkur lucu kita ini, menurutmu kenapa banyak kucing piaraan berkaki putih? Selama proses penjinakan kucing yang dimulai sekitar 10.000 tahun lalu, orang membudidayakan kucing-kucing yang paling jinak untuk memperoleh hewan yang lebih bersahabat. Dan salah satu konsekuensinya adalah warna putih di kaki kucing itu. Awan memang kelihatannya lembut dan ringan banget ya, tapi kenyataannya awan itu berat loh. Rata-rata awan kumulus, yaitu awan putih indah yang biasa kamu lihat di hari cerah itu, luar biasa beratnya, yaitu 500.000 kilogram.